Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan membuka situs ppk.kemendikbud.go.id. Menurut informasi yang sudah diedarkan bahwa pada hari ini adalah pendaftaran dan pengiriman berkas, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 23 Februari 2020 jam 10 waktu Indonesia Barat. Tapi pada saat ini setelah saya tadi buka di situs pendaftaran, kemudian login ke SIM PKB, maka yang muncul adalah seperti yang terlihat di layar. Terkait dengan adanya kebijakan berkaitan dengan linearitas, maka untuk pembukaan registrasi PPG tahun 2022 diundur maksimal 2 kali 24 jam dari tanggal 10 hari ini, ya, 10 Februari tahun 2022. Jadi untuk pemegang akun SIM PKB untuk selalu update untuk mengecek apakah informasi ini akan betul diundur selama 2 kali 24 jam atau 2 hari, ya. Makanya untuk melihat perkembangan disarankan untuk memantau selalu situs SIM PKB-nya masing-masing. Ya, jadi itu. Jadi sebenarnya hari ini tapi mungkin ada kendala ataupun masalah apa yang belum diketahui, maka pendaftaran atau registrasi dan pengiriman berkas diundur 2 hari ke depan maksimal, ya. Jadi untuk melihat perkembangannya mungkin kita besok bisa melihat apakah masih sama tampilannya seperti ini atau ada perubahan. Jadi seperti itu. Jadi untuk syarat-syaratnya sebelum kita memasuki atau melakukan pendaftaran, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu syarat-syarat dan tata cara pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang pertama, persyaratan seleksi administrasi. Pertama, persyaratan peserta. Bagian A, guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, tentunya, ya, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Jadi itu yang pertama. Kemudian selanjutnya terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, memiliki UNPTK. Jadi dipastikan bagi tenaga pendidik atau guru yang tidak memiliki UNPTK tidak bisa mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019, ya. Minimal 1 Januari 2019. Kemudian memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang linear dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Kemudian aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Berusaha setinggi-tingginya 58 tahun. Jadi untuk usia dibatasi 58 tahun terhitung sampai tanggal 31 Desember 2022. Sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, ya. Kemudian yang terakhir berkelakuan baik. Itu untuk persyaratan peserta. Kemudian untuk persyaratan administrasi itu meliputi dokumen-dokumen yang telah ditentukan oleh dalam persyaratan PPG dalam jabatan tahun 2022. Ya, ini dapat dibaca sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa download pada halaman pbk.kemendikbud.go.id, ya. Jadi nanti bisa di-download dan bisa dibaca-baca
sendiri. Kemudian tata cara pendaftaran. Yang pertama, aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat dibuka melalui laman https pendaftaran.ppg.kemendikbud.go.id. Jadi di sini ya. Jadi di sini ini bisa saya. Linknya adalah pendaftaran.ppg.kemendikbud.go.id. Nah, jadi sambil menunggu menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Jadi untuk pendaftaran ini menggunakan akun SIM PKB. Jadi Bapak Ibu sebelum memasuki link ppg.kemendikbud.go.id disiapkan dulu akun PPG-nya ya. Akun PPG karena digunakan untuk pendaftaran PPG dalam jabatan pada tahun 2022. Kemudian guru membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Guru menggunakan upload hasil pindai scan ya. Jadi ini untuk pendaftaran. Sebelum Bapak Ibu melakukan pendaftaran, tentunya syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi ini ya, persyaratan administrasi ini sudah dalam bentuk scan ya, sudah dalam bentuk scan supaya Bapak Ibu saat pendaftaran semua berkas sudah siap diupload ya, siap diupload. Kemudian guru menetapkan bidang studi yang diikuti dalam PBG. Guru mengisi nama perguruan tinggi, semua ini diisi sesuai persyaratan ya, sesuai persyaratan. Nah, apabila disetujui jika berkas memenuhi syarat di bidang studi, apabila ditolak permanen jika berkas tidak memenuhi syarat atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah. Jadi jika ijazah tidak linear dengan bidang studi yang dipilih maka itu ditolak permanen. Kemudian ditolak itu ada dua, yaitu ditolak permanen dan ditolak perbaikan jika berkas tidak lengkap dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah ya, tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Jadi jika nanti penolakan administrasi itu ada dua, penolakan yang permanen yang betul-betul tidak dapat diperbaiki dan penolakan perbaikan. Maka Bapak Ibu jika ada penolakan perbaikan maka Bapak Ibu bisa memperbaiki apa yang disarankan oleh yang disarankan oleh pemeriksa berkas ya, LPMP melakukan verifikasi ya. Ini yang melakukan pemeriksaan berkas adalah LPMP ya, LPMP melakukan verifikasi. Apabila ditolak perbaikan maka masih ada masih ada peluang untuk disetujui. Jadi seperti itu. Guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi seperti itu. Mungkin informasi sementara cuma sampai di sini ya Bapak Ibu. Mungkin untuk selanjutnya akan kami infokan apabila status pembukaan registrasi PPG tahun 2022 diundur maksimal 2 kali 24 jam sudah ada perubahan maka akan kami infokan dalam YouTube saya ya. Maka Bapak Ibu mendapat informasi, Bapak Ibu dapat informasi dari saya ya. Cukup sekian. Bapak Ibu dapat berlangganan dengan menekan subscribe di bagian bawah ya, agar supaya tidak tertinggal tentang informasi PPG dalam jabatan yang saat ini masih menjadi primadona guru-guru yang akan mengikuti sertifikasi tahun 2022. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.